Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Aris Kristianto SD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Marsha Reza Hanifikri dan rekan saya Radian Hidayat. Pada video ini kami akan membahas seputar prosedur dan materi Aeronautical Meteorological Personnel atau AMP. Adapun topik bahasan pada video ini, yang pertama berisi guidelines atau ketentuan, kedua kerangka kompetensi, ketiga prosedur penilaian, keempat materi uji kompetensi. Sebelum masuk topik bahasan, yang dimaksud dengan Aeronautical Meteorological Personnel atau AMP adalah proses penilaian baik teknis maupun non-teknis untuk menentukan apakah forecaster dan observer telah atau belum memiliki kompetensi dalam memberikan pelayanan informasi cuaca penerbangan. Untuk guidelines atau ketentuan pada video ini, yang pertama ICAO Annex 3 tahun 2007 berisi prosedur praktik pelayanan meteorologi penerbangan atau air navigation. Selanjutnya WMO nomor 258 Guidelines tahun 2002 berisi pendidikan dan pelatihan pengamatan meteorologi dan operasional hidrologi. Yang selanjutnya ada WMO nomor 49 berisi tentang technical regulation. Tambahan untuk WMO nomor 258 yang berisi pelatihan dan kualifikasi aeronautical meteorological personnel. Dan yang terakhir Perka BMKG nomor 12 tahun 2014. Untuk kompetensi framework atau kerangka kompetensi, yang pertama ada top level kompetensi, dan kompetensi description dan performance criteria or components, dan background skill dan knowledge, di mana kompetensi mencakup skill, knowledge, dan behavior. Terdapat 3 kompetensi atau keterampilan dan keahlian yang perlu disiapkan oleh forecaster meteorologi, yaitu kompetensi dan pengetahuan tentang satelit meteorologi. Yang kedua, kompetensi dan pengetahuan tentang radar meteorologi. Yang ketiga, kompetensi dan pengetahuan prediksi cuaca numerik. Adapun pengetahuan dan kemampuan dasar AMO dan AMF meliputi low level jet stream, turbulence, fenomena penghamburan atau seperti fog, wind shear, abu vulkanik, dan presipitasi. Prosedur uji kompetensi dalam AMP terdiri dari 5 bagian menurut Perka BMKG nomor 12 tahun 2014. Yang pertama yaitu sistem penilaian, kedua prosedur penilaian, ketiga prosedur penilaian ulang, keempat matriks penilaian ulang, dan yang kelima klasifikasi hasil. Pada penilaian langsung, asesor akan mengamati dan mencatat kesalahan, kekurangan, kelemahan, termasuk tahap yang terlewat atau tidak tepat, prosedur yang salah, atau kesimpulan yang salah dari peserta uji kompetensi selama pelaksanaan tugas operasional. Pada tahap ini bersifat open book dan penilaian difokuskan pada proses dan hasil. Yang selanjutnya penilaian tertulis. Pada tahap ini berisi tentang standar internasional, peraturan perundang-undangan, dan pengetahuan tentang sistem cuaca, di mana dalam pengujiannya bersifat closed book. Dan yang terakhir ada studi kasus atau simulasi, di mana pada tahap ini penilaian berisi tentang pertanyaan seputar kasus cuaca tertentu. Selanjutnya prosedur penilaian. Dalam prosedur penilaian terbagi menjadi 3, yaitu sebelum penilaian, selama penilaian, dan sesudah penilaian. Pada tahap sebelum penilaian, asesor memahami tujuan, ruang lingkup, kriteria kerja, materi, dan prosedur uji kompetensi. Selanjutnya, asesor mengevaluasi berkas, administrasi, peserta, dan memeriksa kelengkapan materi uji kompetensi. Kemudian, asesor menentukan waktu dan tempat pelaksanaan. Selanjutnya, perubahan jadwal dilakukan jika peserta uji kompetensi sakit dan mendapatkan persetujuan dari kepala UPT.
Dan yang terakhir, asesor akan menjelaskan ruang lingkup, tujuan, kriteria, materi, sistem, dan penilaian. Pada tahap selama penilaian dilakukan sesuai waktu dan tempat. Penilaian dilakukan sesuai dengan sistem penilaian. Dan yang terakhir, asesor dan peserta menandai lembar materi uji kompetensi. Dan yang terakhir, pada tahap sesudah penilaian, asesor akan memberikan umpan balik dan mengidentifikasi kekurangan, kesalahan, atau saran perbaikan kepada peserta. Semua hasil penilaian dan bukti dokumentasi hasil penilaian bersifat rahasia. Kemudian, jika peserta dinyatakan tidak kompeten, maka asesor akan menyusun penilaian ulang. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rabia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya Radian Hidayat akan melanjutkan paparan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Marsha Reza sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu prosedur penilaian ulang. Prosedur penilaian ulang ini dilaksanakan kepada peserta yang dinyatakan belum berkompeten atau belum lulus dalam uji kompetensi. Peserta tersebut akan diberikan kesempatan untuk melakukan uji kompetensi ulang ini pada bagian atau item yang gagal. Jika peserta dalam uji kompetensi ulang ini telah lulus uji kompetensi di bawah pengawasan asesor, maka peserta akan diberikan sertifikat kompetensi. Namun, jika peserta masih dinyatakan belum berkompetensi atau belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh asesor di bawah ketentuan WMO, maka peserta akan diberikan kesempatan kembali maksimal 2 kali pada tahun yang berjalan. Dan berikut merupakan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BMKG kepada salah satu peserta uji. Untuk selanjutnya yaitu matriks penilaian kompetensi. Matriks penilaian kompetensi ini berisi item dan sub-item mengenai gambaran dari apa yang akan diujikan oleh asesor kepada para peserta terkait kinerja dan sistem penilaian. Dalam matriks penilaian ini dibedakan antara kompetensi observer dan kompetensi forecaster bergantung dari apa yang akan dilakukan oleh para peserta. Dalam matriks penilaian observer terdiri dari 4 item yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan berikutnya mengenai materi uji. Dalam matriks ini kurang lebih sama antara observer dan forecaster, di mana terdapat 3 bagian penilaian, yaitu penilaian secara langsung atau penilaian lisan, kemudian penilaian tertulis, dan penilaian studi kasus. Bagian checklist merupakan tahap yang akan diujikan, dan bagian yang tidak terchecklist merupakan bagian yang tidak diujikan. Sementara itu selanjutnya yaitu matriks penilaian kompetensi untuk forecaster. Secara umum dalam matriks penilaian untuk AMP forecaster terdapat lebih banyak item jika dibandingkan dengan observer, dan juga akan dirinci dijelaskan lebih lanjut pada bagian materi uji. Sama seperti pada bagian observer, terdapat 3 bagian yang akan diujikan, yaitu penilaian langsung atau secara lisan, kemudian penilaian tertulis, dan penilaian secara simulasi atau studi kasus. Selanjutnya yaitu klasifikasi hasil. Klasifikasi hasil ini berisi mengenai penjelasan oleh WMO mengenai hal yang ditentukan kompeten dan hal yang ditentukan oleh tidak kompeten. Yang pertama yaitu jika hasil kompeten, maka menunjukkan jawaban atau tindakan peserta yang diujikan oleh asesor sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan oleh WMO. Kemudian jika hasil menunjukkan tidak kompeten, maka berarti jawaban dan tindakan peserta
yang diuji oleh asesor belum atau tidak sesuai dengan standar kompetensi yang ditentukan oleh WMO. Selanjutnya yaitu materi uji kompetensi oleh AMO atau observer. Yang pertama yaitu melakukan monitoring kondisi cuaca yang berupa fenomena cuaca dipantau, baik yang signifikan maupun yang tidak signifikan. Kemudian yang kedua yaitu pengamatan dan pencatatan fenomena dan parameter meteorologi penerbangan. Pengamatan tersebut berupa pengamatan perubahan fenomena yang signifikan pada parameter dan fenomena meteorologi. Yang ketiga yaitu memastikan kualitas kinerja sistem dan informasi cuaca untuk penerbangan. Dan yang terakhir yaitu komunikasi informasi cuaca untuk penerbangan kepada pengguna internal dan eksternal. Selanjutnya itu materi uji kompetensi oleh AMF atau forecaster, di mana terdiri dari 5. Yang pertama yaitu menganalisa dan memantau kondisi cuaca secara berkelanjutan atau kontinu. Kemudian memperkirakan fenomena dan parameter meteorologi untuk penerbangan. Yang ketiga yaitu memberikan peringatan ataupun peringatan dini dari fenomena cuaca yang signifikan. Kemudian menjamin kualitas pelayanan dan informasi meteorologi penerbangan. Dan yang terakhir yaitu memberikan pelayanan informasi meteorologi untuk penerbangan kepada pengguna internal maupun eksternal. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat kami paparkan. Kami dari kelompok 11 memahami masih terdapat kekurangan pada paparan ini, oleh sebab itu mohon arahan dan masukannya. Terima kasih kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.